Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Wina dengan NIM 1862201295 semester 7 kelas P2K akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 5. Yuk kita simak videonya. Materi dari kelompok 5 yaitu berjudul pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Yang nomor 1 ada motivasi atau isu, research gap, dan fenomena. Di sini ada motivasi atau isu. Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam ASEAN Free Trade Area mendorong adanya pasar perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Maraknya bisnis yang beraneka ragam disertai dengan inovasi dan teknologi semakin berkembang menjadikan persaingan global antara perusahaan semakin meningkat. Hal ini menjadikan perusahaan dituntut untuk memberikan nilai yang baik atas kinerja ekonomi perusahaan. Di sini ada research gap, kurangnya inovasi dan manajemen sumber daya perusahaan yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan perusahaan sulit bersaing di tengah-tengah persaingan global saat ini, sehingga dapat menurunkan kinerja ekonomi perusahaan yang akan berdampak pada return saham investor yang berkurang. Fenomena water accounting didefinisikan sebagai sistem perusahaan dalam menghitung penggunaan air yang mencakup masalah yang terkait dengan penyimpanan air. Untuk mengolah sumber daya air secara efektif, perusahaan memerlukan akses ke informasi yang sesuai. Chris dan Barrett pada tahun 2017. Intangible aset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan menurut Martins dan Loves pada tahun 2016. Hasil yang berbeda menemukan bahwa knowledge management tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance menurut William pada tahun 2018. Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam ASEAN Free Trade Area mendorong adanya pasar perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu, research gap, serta fenomena dengan baik. Di sini ada dua artikel utama dalam penelitian ini. Ada A. Economic Performance Perusahaan merupakan gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja ekonomi dalam periode tertentu menurut Fahru Rozi pada tahun 2014. Yang B, ada hidden value of intangible asset merupakan nilai tersembunyi dari aset yang tidak berwujud seperti human capital, inovasi teknologi, dan banyaknya pelanggan yang tidak dimasukkan atau belum tersampaikan oleh pihak manajemen ke dalam laporan keuangan, dikarenakan kesulitan dalam hal identifikasi maupun pengukurannya menurut Febri pada tahun 2018. Ada C, knowledge management berisi inovasi yang siap dan dapat digunakan dalam membuat keputusan dan tindakan menurut Chang dan Lin pada tahun 2015. Ada D, yaitu water accounting didefinisikan sebagai sistem perusahaan dalam menghitung penggunaan air dan mencakup masalah yang terkait dengan penyimpanan air untuk mengelola sumber daya air secara efektif. Perusahaan ini memerlukan akses ke informasi yang sesuai menurut Chris dan Barrett pada tahun 2017. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Ada 3, yaitu kebaruan novelty dari penelitian ini. Ada economic performance, dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan atau nilai dari sebuah perusahaan dengan harga saham. Neraca dan return saham yang digunakan sebagai dari proksi ekonomi perusahaan banyak mengalami naik turun. Kritik, peneliti sudah cukup menjelaskan secara novelty penelitiannya. Ada 4, yaitu research gap, research question atau perumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian dari teori stewardship? 2, teori stakeholder. 3, teori legitimasi, economic performance, hidden value of intangible asset, knowledge management, water accounting. 2, bagaimana rumusan hipotesis mengenai pengaruh hidden value of intangible asset
value terhadap economic performance. 3. Apakah knowledge management berpengaruh terhadap economic performance? 4. Apakah water accounting berpengaruh terhadap economic performance? Kritik. Peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas, rumusan masalah hanya tersirat implisit. Seharusnya, perumusan masalah dijelaskan di bagian latar belakang. Perumusan masalah yang disajikan merupakan hasil akhir penelaah dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Ada 5 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh dari teori stewardship, teori stakeholder, teori legitimasi, economic performance, hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting. 2. Untuk mengetahui rumusan masalah, hipotesis mengenai pengaruh hidden value of intangible asset value terhadap economic performance. 3. Untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap economic performance. 4. Untuk mengetahui pengaruh water accounting terhadap economic performance. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan antara tujuan penelitian dan hipotesis dalam bagian terpisah, meskipun secara implisit. Ada 6 kontribusi penelitian. Ada A. Dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan hidden value of intangible asset, knowledge management, water accounting berpengaruh terhadap economic performance. Ada B. Serta peran economic performance terhadap hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting. Kritik. Peneliti hanya menjelaskan secara general, seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi. 7. Grand teori yang digunakan. Yang pertama ada teori stewardship. Stewardship theory menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, menurut Donaldson dan Davis pada tahun 1991. 2. Ada teori stakeholder. Stakeholder teori menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder dapat memilih untuk menggunakan informasi tersebut atau tidak menggunakan informasi tersebut, menurut Degan pada tahun 2004. Teori legitimasi atau legitimasi teori. Teori legitimasi menyatakan organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau dilegitimasi, menurut Degan dan Rankin pada tahun 1996. Kritik. Peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan grand teori yang digunakan. Ada 8 keterkaitan grand teori. Ada teori stewardship. Keterkaitan teori stewardship dengan economic performance adalah adanya sikap manajemen yang menjadikan economic performance tampak baik. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan pribadi, namun lebih lengkap pencapaiannya kinerja ekonomi perusahaan yang dikelolanya. Ada 2, yaitu teori stakeholder. Stakeholder teori, hubungan stakeholder teori dengan hidden value of intangible asset dan knowledge management, yaitu bahwa kedua variabel tersebut bersifat sukarela, sehingga berdasarkan stakeholder teori, nilai tersembunyi dari aset yang tidak berwujud ini dapat diungkapkan atau tidak tergantung kepentingan stakeholdernya sendiri. Teori legitimasi atau legitimasi teori yaitu hubungan teori legitimasi dengan water accounting, yaitu bahwa teori legitimasi berhubungan dengan pemenuhan aturan-aturan oleh perusahaan yang mengindikasi adanya pengungkapan water accounting sebagai bagian dari environmental management accounting, menjadikan bahan pertimbangan bagi para investor terkait kegiatan investasi yang dilakukan di perusahaan dengan pertimbangan bagi perusahaan yang sudah mengungkapkan sistem manajemen lingkungannya memiliki economic performance yang baik pula. Di sini ada kerangka konseptual, di mana di sini ada hidden value of intangible asset value merupakan X1, knowledge management merupakan X2, dan water accounting merupakan X3 dari economic performance yaitu Y. Kritik, peneliti tidak mencantumkan kerangka konseptual, ini hasil kerangka yang dibuat oleh reviewer. 10.
Hipotesis penelitian ada H1 yaitu hidden value of intangible asset berpengaruh positif terhadap economic performance. Ada H2 yaitu knowledge management berpengaruh positif terhadap economic performance. Ada H3 yaitu water accounting berpengaruh positif terhadap economic performance. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan dalam penelitian ini. Ada 11 yaitu metode penelitian yang digunakan. Ada A, rancangan penelitian yaitu analisis regresi. Kritik, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan rancangan penelitian. B, ada definisi operasional variabel dan pengukurannya. Ada A, variabel dependent sama dengan economic performance. Ada variabel independent sama dengan hidden value of intangible, of asset, knowledge management, dan water accounting. Kritik, peneliti kurang jelas dalam menjelaskan indikator pendekatan kuantitatif. Ada C, teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Kritik, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan teknik penarikan sampel. Ada D, uji analisis menggunakan 9 perusahaan dengan periode penelitian 5 tahun dan jumlah data observasi sebanyak 45. Kritik, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan uji analisis dalam penelitian ini. Ada E, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Kritik, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan jenis data tapi secara implisit. Ada F, yaitu uji kelayakan model menggunakan metode regresi data panel. Kritik, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan uji kelayakan model dalam penelitian ini. Ada G, yaitu metode analisis data, di mana di sini ada A, uji Chow test, ada B, Hausman test, dan ada C, Lagrange multiplier. Kritik, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 12. Persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Di sini ada EPIT sama dengan minus 4,3855 ditambah 0,8182 INTAV ditambah 4,7746 km ditambah 1,0311 WA. Kritik, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan persamaan regresi dalam penelitian ini. 13. Pembahasan hasil penelitian. Di sini ada statistik deskriptif. Kritik, peneliti sudah jelas dalam menampilkan data penelitian secara analisis secara statistik deskriptif. 2. Ada hasil uji kelayakan model. Kritik, peneliti sudah jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Di sini ada uji hipotesis. Ada A, yaitu uji F kelayakan model. Pada tabel ini menunjukkan bahwa F statistik sebesar 3,23862 lebih besar daripada F tabel yaitu 2,83275 dan nilai probability-nya F statistik yaitu 0,00435 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA itu diterima, yang artinya bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari INTAF, KM, dan WA secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap EF, berarti model layak digunakan. Di sini ada dua, yaitu adjusted R-squared atau koefisien determinasi. Nilai adjusted R-squared pada di sini sebesar 0,35883, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya EF dapat dijelaskan oleh INTAF, KM, dan WA sebesar 35,88% dengan tingkat korelasi rendah, sementara sisanya yaitu sebesar 64,12% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 14. Ada kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi. Kesimpulan, yang pertama, ada hasil pengujian regresi data panel menunjukkan HI terbukti diterima bahwa variabel hidden value of intangible asset memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance. 2. Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H2 terbukti diterima bahwa variabel knowledge management memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance. Ada 3.
Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H3 terbukti diterima bahwa variabel water accounting memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance. Keterbatasan. Ada satu, periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2014 sampai 2018, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan masih belum menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya. 2. Sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 9 perusahaan. 3. Penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 3 variabel, yaitu hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting. Di sini ada implikasi. Kritik, peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan atau stakeholder terkait dengan 3 variabel, yaitu hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan dari materi yang dibahas pada kelompok saya, itu kelompok 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.